Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Zahra dengan NPM B1A 022060. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu buku mengenai hukum pembuktian dengan judul buku mengenai hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia. Eh, dengan sesuai dengan persyaratan tugas, saya memilih dua bab pada buku ini, yaitu bab 1 dan bab 3. Eh, Tujuan pembuatan tugas ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar metode penemuan fakta dalam proses peradilan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu inquisitoire dan acquisitoire. Yang kedua itu menguraikan sistem pembuktian dalam hukum Indonesia, khususnya sistem, macam alat bukti, dan kekuatan pembuktian sesuai ketentuan hukum acara. Pada bab 1 ini dengan judul bab metode penemuan fakta secara inquisitoire. Eh, pada bab ini pembahasan itu kita mulai dari bagaimana fakta dalam sebuah perkara hukum ditemukan. Fakta merupakan langkah awal yang menentukan arah sebuah proses persidangan. Karena dari sinilah dapat dilihat gambaran peristiwa yang sebenarnya. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa sistem peradilan mengenal dua pendekatan utama, yaitu metode inquisitoire dan metode acquisitoire. Keduanya memiliki karakter dan mekanisme yang berbeda ketika digunakan untuk menemukan kebenaran hukum. Konsep penemuan fakta sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim sebelum menemukan putusan. Tanpa proses penemuan fakta yang baik, maka penilaian terhadap pembuktian akan menjadi tidak akurat. Oleh sebab itu, pembahasan pada bab ini memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana aparat penegak hukum menggali fakta, siapa yang berperan dominan, serta bagaimana posisi terdakwa dalam proses tersebut. Ini akan menjadi fondasi untuk memahami pembuktian pada bab selanjutnya, yaitu bab 3. eh, Lanjut ke pembahasan pada bab 1 dengan judul metode inquisitoire. Metode inquisitoire ini adalah metode di mana hakim atau penyidik memegang peran sangat aktif dalam proses pencarian fakta. Dalam proses pencarian fakta, eh, pendeka- pendekatan ini mereka mengendalikan jalannya pemeriksaan, mengajukan pertanyaan, dan mengarahkan alur penyelidikan. Terdakwa biasanya berada dalam posisi pasif karena ia hanya menjawab pertanyaan yang diberikan. Karakter utama metode ini adalah pencarian kebenaran material, yaitu fokus pada apa yang benar-benar terjadi tanpa terlalu mempertimbangkan posisi terdakwa. Metode inquisitor ini umumnya digunakan dalam proses penyelidikan perkara pidana. Kelebihannya adalah proses pengumpulan fakta dapat lebih cepat karena aparat memiliki kendali penuh. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan karena berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Jika tidak dilakukan hati-hati, pendekatan ini bisa membuka ruang bagi tekanan atau paksaan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, penggunaannya itu harus tetap diawasi dengan prinsip keadilan dan profesionalitas. Eh, ada 4 ciri utama metode ini. Yang pertama itu pemeriksaan memegang kendali proses tanya jawab. Yang kedua itu terdakwa cenderung pasif. Yang ketiga itu berorientasi pada pencarian kebenaran material. Dan yang kelima banyak dipakai dalam hukum acara pidana pada tahap penyelidikan. Em, Lanjut ke metode acquisitoire. Karena berbeda dengan inquisitor, metode acquisitor ini menempatkan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak yang berperkara. Dalam pendekatan ini, terdakwa dilindungi hak-haknya dan memiliki ruang untuk memberikan pembelaan secara aktif. Mekanisme pemeriksaannya juga lebih terbuka, sehingga publik bisa melihat bagaimana bukti diperiksa secara adil, dan peran hakim juga tidak terlalu dominan, karena pihak-pihaklah yang membangun argumentasi dan pembuktian. Metode ini sangat sejalan dengan prinsip due process of law yang menekankan pentingnya proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Karena prosesnya itu lebih moderate, metode acquisitor ini dianggap sebagai bentuk modern dan pemeriksaan perkara. Keuntungan metode ini adalah resiko penyalahgunaan wewenang lebih kecil karena pemeriksaan tidak hanya ditentukan oleh aparat,
Akan tetapi karena peran para pihak yang lebih besar, prosesnya bisa memakan waktu yang lebih panjang. Eh, ada 4 karakteristik metode ini. Yang pertama, terdakwa lebih dilindungi hak-haknya. Yang kedua itu pemeriksaan bersifat terbuka dan adil. Yang ketiga itu hakim tidak terlalu dominan, ya, pihak berperkara lebih aktif. Dan yang terakhir itu lebih dekat dengan prinsip due process of law seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke metode manakah yang lebih baik? Kedua metode ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Metode inquisitor ini unggul dalam efektivitas pencarian kebenaran material karena aparat berperan aktif. Namun pendekatan ini cenderung mengurangi ruang bagi terdakwa untuk membela diri secara bebas. Sementara metode akuisatoir ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak terdakwa dan prosesnya lebih transparan. Hakim menilai pembuktian berdasarkan argumentasi para pihak, bukan semata-mata hasil pemeriksaan aparat. Dalam praktiknya, Indonesia tidak menerapkan salah satu metode secara murni. Sistem hukum kita, yaitu Indonesia, menggabungkan kedua pendekatan tersebut sesuai kebutuhan proses peradilan. Pada tahap penyelidikan, metode inquisitor lebih dominan karena diperlukannya tindakan aktif dari penyelidikan. Sedangkan di persidangan metode akuisatoir lebih terasa. Karena prosesnya terbuka, lalu para pihak lebih aktif membuktikan argumen masing-masing. Kombinasi ini bertujuan untuk menjaga efektivitas sekaligus keadilan. Eh, Lanjut ke pengertian penemuan fakta, yang mana penemuan fakta adalah proses mengungkapkan peristiwa yang relevan dalam perkara yang sedang diperiksa pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum tidak hanya mengumpulkan bukti, tetapi juga menghubungkan antar peristiwa untuk menentukan mana yang benar-benar layak dijadikan dasar putusan, serta penemuan fakta merupakan langkah paling penting sebelum hakim menilai pembuktiannya. Karena seluruh proses peradilan akan mengacu pada fakta yang ditemukan di tahap ini, proses penemuan fakta biasanya melibatkan pemeriksaan bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, menganalisis dokumen, serta melakukan interpretasi hukum. Semua pihak yang terlibat harus bekerja secara objektif dan profesional. Maka, oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah menghasilkan rangkaian peristiwa yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta yang valid. Lanjut ke tujuan penemuan fakta. Eh, Tujuan utama penemuan fakta ini adalah menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, fakta yang dihadirkan harus jelas, lengkap, dan terbukti melalui alat bukti yang sah. Proses ini bukan hanya menentukan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar relevan dengan perkaranya. Penemuan fakta menjadi dasar bagi hakim untuk memahami kasus secara utuh. Selain itu, penemuan fakta bertujuan untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim dapat melihat apakah tindakan para pihak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Tujuan akhir dari penemuan fakta adalah memberikan gambaran lengkap bagi hakim sehingga dapat membuat putusan yang adil, yang adil, objektif, dan sesuai hukum. Berikut di yang sudah saya tampilkan tujuan penemuan faktanya yang secara singkat. Yang pertama tadi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua tadi menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku. Yang terakhir memberikan gambaran utuh kepada hakim untuk dasar penilaian. Lanjut ke hubungan dengan metode inquisitor dan akusator tadi. Eh, Penemuan fakta itu sangat dipengaruhi oleh metode pemeriksaan yang digunakan. Dalam metode inquisitor, fakta lebih banyak ditemukan melalui peran aktif penyidik atau hakim. Mereka menjadi aktor utama dalam menggali informasi, mengajukan pertanyaan, hingga menyimpulkan apakah suatu fakta relevan atau tidak. Prosesnya menjadi lebih terkontrol karena aparat memegang kendali penuh. Sebaliknya, dalam metode akuisatoir, fakta ditemukan melalui proses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Mereka mengajukan bukti, saksi, dan argumentasi untuk meyakinkan hakim. Hakim hanya mengarahkan dan menilai, bukan menggali sendiri. Oleh karena itu, penemuan fakta dalam metode ini lebih terbuka dan memberikan ruang lebih besar bagi terdakwa untuk
bagi terdakwa dan penasihat hukumnya. Kedua metode ini akhirnya akhirnya saling melengkapi dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut di yang sudah saya tampilkan di inkusator itu tadi secara singkat, penemuan fakta lebih didorong oleh aparat atau penyidik hakim, serta akusator itu faktanya ditemukan melalui peran aktif para pihak dan proses pembuktian terbuka. Baik, bab satu tadi sudah selesai pembahasannya. Lanjut pada bab 3 yang mana berfokus pada judul babnya yaitu sistem, macam, dan kekuatan pembuktian. Pada bab 3 ini berfokus pada sistem pembuktian, macam alat bukti, dan kekuatan pembuktian dalam hukum di Indonesia. Pembuktian itu adalah inti dari proses peradilan, karena tanpa bukti yang sah, sebuah perkara tidak bisa diputuskan. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan bagaimana undang-undang mengatur jenis-jenis jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan. Penjelasan ini penting agar proses peradilan berjalan sesuai aturan. Selain membahas alat bukti, bab ini juga menjelaskan bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan. Dalam banyak kasus, kehadiran bukti saja belum cukup, tetapi bagaimana bukti tersebut dinilai dan dihubungkan dengan fakta peristiwa sangat eh, dihubungkan tersebut dinilai dan dihubungkan dengan fakta peristiwa yang sangat menentukan hasil. Maka pada bab ini menjadi fondasi yang sangat kuat, sangat penting dalam memahami proses peradilan secara keseluruhan. Eh, Sesuai dengan PowerPoint yang sudah saya tampilkan, fokus utamanya yaitu yang pertama sistem pembuktian, macam-macam alat bukti, penilaian dan kekuatan pembuktian, posisi saksi, ahli, serta bukti digital atau modern. eh, kita lanjut pada pembahasannya, yaitu sistem pembuktian di Indonesia. Dalam sistem hukum, terdapat empat model pembuktian yang menjadi dasar perkembangan pembuktian modern. Yang pertama itu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Putusan harus benar-benar berdasarkan alat bukti yang sah. Menurut undang-undang, tidak boleh menggunakan keyakinan bebas. Yang mana pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, di mana hakim hanya boleh menggunakan alat bukti yang secara tegas disebut dalam undang-undang. Hakim tidak boleh menilai bukti di luar ketentuan tersebut. Sistem ini itu bersifat ketat dan sangat formal, sehingga membatasi kebebasan hakim. Dan yang kedua itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau confession in time in time confession in time in time. Hakim bebas menilai bukti berdasarkan keyakinan tanpa terkait bentuk alat bukti tertentu, yang mana sistem pembuktian ini menurut keyakinan hakim yaitu sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai bukti apapun sesuai keyakinannya. Dan yang ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia, harus ada alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Yang mana pada yang nomor tiga ini, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang digunakan dalam hukum secara pidana Indonesia. Sistem ini menggabungkan ketentuan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dan yang keempat, sistem pembuktian bebas hakim, bebas menentukan alat bukti apa saja dan bebas menilainya. Yang keempat ini sistem pembuktian bebas yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan alat bukti apa saja, serta keempat sistem ini membentuk dasar logika pembuktian di Indonesia. Lanjut ke sistem pembuktian dipakai Indonesia. Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia ini berbeda-beda, tergantung jenis perkaranya. Dalam hukum acara pidana, eh, terdapat sistem negatif menurut undang-undang eh, yang mana Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, selain harus ada alat bukti yang sah, hakim juga harus memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Sistem ini menjaga keseimbangan antara aturan formal dan kebebasan hakim dalam menilai bukti. Untuk perkara perdata, sistem ini sistem pembuktiannya lebih dekat dengan sistem positif karena sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti formal seperti dokumen dan surat-surat otentik. Sedangkan dalam perkara korupsi, meskipun dasar pembuktiannya tetap merujuk pada KUHP, terdapat tambahan pembuktian terbalik terbatas. Pengaturan ini bertujuan untuk memperkuat
penanganan kasus korupsi yang memiliki tingkat kesulitan pembuktian yang tinggi. Yang mana bisa dilihat di layar itu terdapat versi singkatnya, yang mana pidana sistem negatif menurut undang-undang. Perdata lebih dekat pada sistem positif karena sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti formal, sedangkan pada perkara korupsi terdapat tetap mengikuti KUHP, sehingga tetap negatif menurut undang-undang, tetapi dengan penguatan pembuktian terbalik terbatas. Lanjut, prinsip-prinsip umum alat bukti menurut hukum Indonesia. Yang pertama itu adalah legalitas alat bukti, yang artinya sebuah alat bukti hanya dapat digunakan apabila diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan prinsip ini, proses pembuktian tidak bisa memakai alat bukti sembarangan atau mengada-ngada. Prinsip legalitas menjaga agar proses peradilan berlangsung secara terukur dan tidak melanggar hak asasi pihak yang sedang diperiksa. Legalitas alat bukti juga menjadi batasan penting bagi hakim dalam menerima dan menilai suatu bukti. Semisal sebuah bukti tidak diatur dalam undang-undang, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam penilaian hakim. Ketentuan ini membantu memastikan bahwa proses persidangan hanya menggunakan bukti yang benar-benar valid dalam keputusan yang berlaku. Sesuai dengan eh, yang saya tampilkan di layar. Yang pertama itu setiap alat bukti harus diatur dalam undang-undang. Kalau tidak disebut dalam undang-undang, misalnya KUHP, KUHP Perdata, Undang-Undang Tipikor, maka tidak bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah. Prinsip ini bikin proses pembuktian agar tidak liar atau mengasal. Lanjut ke prinsip-prinsip umum alat bukti menurut hakim di Indonesia. Yang tadi, yang pertama dan lanjut yang kedua yaitu relevansi dan hubungan logis. Yang selain legalitas, relevansi adalah syarat penting bagi alat bukti. Sebuah alat bukti hanya dianggap bernilai apabila memiliki hubungan langsung dan logis dengan fakta yang ingin dibuktikan. Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang tidak terkait dengan pokok perkara karena akan mengganggu ketelitian proses pembuktian. Relevansi memastikan bahwa bukti yang dipakai fokus pada inti perkara. Penilaian alat bukti juga melibatkan kebebasan hakim untuk menentukan bobot atau penilaian pembuktian dari setiap bukti. Bahkan jika sebuah alat bukti dinyatakan sah, kekuatan tetap bergantung pada sejauh mana hakim menilai bukti eh, tersebut meyakinkan apa tidak. Penilaian hakim ini sangat penting untuk menjaga objektivitas dan keputusan yang da, objektivitas dan keadilan dalam putusan. Seperti yang sudah di layar itu, yang kedua relevansi dan hubungan logis. Alat bukti harus punya hubungan nyata dengan fakta yang ingin dibuktikan. Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang benar dan ada kaitannya sama perkara. Dan yang ketiga, penilaiannya bebas oleh hakim, yang mana hakim punya kebebasan menilai bobot suatu alat bukti. Meskipun alat bukti sah, tapi kekuatannya bisa saja dipertimbangkan kecil atau dinilai kurang meyakinkan. Lanjut ke alat bukti dalam hukum acara pidana KUHP. Yang pertama, lanjut, keterangan saksi, yang mana ada tiga alat bukti utama yang paling sering dipakai. Berisi apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Syarat sahnya yaitu saksi harus kompeten dan keterangannya konsisten. Keterangan saksi ini merupakan alat bukti utama dalam banyak perkara hukum, terutama perkara pidana. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri terkait hubungan dengan peristiwa yang diperiksa. Keterangan harus diberikan secara jujur dan apa adanya untuk membantu pembentukan fakta yang objektif. Namun, tidak semua saksi dapat memberikan keterangan yang sah. Saksi harus kompeten, artinya ia harus mampu memberikan keterangan secara jelas dan konsisten. Apabila terdapat kontradiksi dalam keterangannya, hakim dapat mempertimbangkan kebenaran keterangannya dengan menghubungkannya pada bukti yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi harus dinilai secara hati-hati dan mendalam. Lanjut pada keterangan ahli, yang mana ada dua ininya poinnya. Yang pertama diberikan oleh orang yang punya keahlian khusus di bidang tertentu, yaitu forensik, IT, akuntansi, dan lain-lain. Yang kedua dipakai ketika hakim perlu pemahaman teknis. Keterangan ahli ini digunakan apabila hakim membutuhkan kejelasan mengenai hal teknis yang berada di luar pengetahuannya. Ya, contohnya itu ahli forensik.
Misalnya contoh pada ahli forensik untuk menentukan penyebab kematian korban, ahli IT untuk menjelaskan bukti digital yang ada, atau ahli akuntansi untuk menjelaskan aliran keuangan yang terjadi. Keterangan ahli membantu hakim memahami aspek teknis yang membutuhkan spesialis. Ahli harus memberikan pendapat objektif berdasarkan ilmu pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya. Walaupun keterangan ahli tidak selalu menentukan putusan hakim, pendapat ahli dapat memberikan gambaran penting yang membantu penilaian bukti lain. Di beberapa kasus, keterangan ahli justru menjadi penentu utama dalam pembuktian. Saya izin melihat dari layar lain. Eh, Lanjut, eh, alat bukti dalam hukum acara pidana. Tadi sudah ada dua yang sudah saya sampaikan. Lanjut ke ini yang ketiga, yaitu surat. Ada dua poin termasuk dokumen otentik atau akta, surat biasa, hasil pemeriksaan laporan ahli diakui sebagai bukti sah jika tidak dipalsukan. Alat bukti, surat mencakup dokumen otentik seperti akta, laporan resmi maupun hasil pemeriksaan tertulis. Dokumen-dokumen ini memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Surat sering menjadi bukti penting dalam perkara perdata maupun pidana yang memerlukan rekam administrasi. Eh, Kekuatan alat bukti surat bergantung pada keaslian dan keabsahan dokumen tersebut. Apabila surat tersebut terbukti palsu atau dibuat di luar prosedur yang benar, maka kekuatannya dapat digugurkan. Hakim dan aparat penegak hukum sangat hati-hati dalam menilai validitas dokumen, yang validitas dokumen. Lanjut pada yang keempat, itu petunjuk. Terdapat dua poin. Yang pertama, kesimpulan yang ditarik dari bukti lain, saksi, surat keterangan terdakwa, dan poin kedua itu hakim menarik logika kejadian berdasarkan hubungan antar bukti. Petunjuk ini adalah alat bukti yang diperoleh dari gabungan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk lahir dari hubungan logis antara peristiwa yang terungkap dalam persidangan. Hakim biasanya menggunakan petunjuk untuk menyimpulkan hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung oleh alat bukti lainnya. Petunjuk menjadi sangat penting ketika bukti langsung tidak tersedia atau tidak kuat. Misalnya ketika saksi tidak dapat melihat langsung sebuah peristiwa atau ketika bukti dokumen tidak lengkap. Dengan menilai pola dan hubungan antar bukti, hakim dapat membangun gambaran utuh tentang peristiwa yang sedang diperiksa. Keterangan terdakwa juga dapat dijadikan alat bukti, tetapi penggunaannya memiliki batasan. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Yang mana harus ada bukti lain yang mendukung dan memperkuat keterangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemaksaan atau tekanan terhadap terdakwa untuk mengakui sesuatu. Pada keterangan terdakwa itu ada dua poin juga, bernilai sebagai alat bukti dan tidak cukup untuk menghukum seorang tanpa dugaan bukti lain, harus diberikan tanpa rekaman. Yang mana yang dimaksud ini, keterangan terdakwa tersebut tidak hanya bernilai apabila diberikan secara bebas tanpa paksaan. Hakim harus memastikan bahwa keterangan tersebut diberikan dengan kesadaran penuh. Meskipun begitu, keterangan terdakwa tetap memiliki nilai penting dalam pembuktiannya karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai peristiwa yang di dalamnya. Next. Baik, lanjut ke kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan bab 1 dan bab 3 dapat disimpulkan bahwa penemuan fakta dan pembuktian merupakan dua komponen utama yang menentukan arah sebuah perkara hukum. Metode inquisitor ini dan akusator ini memiliki peran berbeda dalam membentuk proses tersebut. Sistem pembuktian di Indonesia menggabungkan berbagai pendekatan agar menjaga keadilan dan efektivitas serta kepastian hukumnya. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin eh, memberi melihatkan bahwa buku yang saya pakai itu milik saya pribadi. Tidak kelihatan, bentar saya. Udah saya beri nama Lisa sesuai dengan nama saya dengan judulnya Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Penulisnya itu Dr. Ali Fitra, SHMH, dan
dan diterbitkan di Jakarta dengan tahun terbit 2018. Sekian, terima kasih. Eh, Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.